Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi. Semoga teman-teman semua bisa teredukasi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos desain terbaru ini teman-teman ya. Tegak lurus bersama Jokowi, silahkan teman-teman bisa melihat link pemesanan di kolom komentar video ini. Kita akan segera bahas videonya, ada informasi terbaru ini teman-teman ya. Said Didu diusir warga saat hendak melakukan aktivitas di Kabupaten Tangerang. Sebentar saya tampilkan videonya ya. Ini dia teman-teman. Wow. Keluar. Jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Apa ini ya? Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ada apa Ya, ini sebenarnya? saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Keluar aja, Pak. Ini di mana sih? Saya itu tidak pernah ganggu orang. Jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Jangan Ada cara apa sih seperti ini? ini. Direkam pula ya. Said Didu diusir warga. Nggak tahu kenapa juga ya. Jangan cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan ulah bapak nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya, jangan cara bapak kayak gitu. Ya, Jangan lupa beli nasi goreng, ada jual nasi goreng tadi ya. Pasti anak-anak Abah ikut kata Pak Mahfud. We stand with Said Didu. Saya nggak akan stand dengan orang yang mengatakan masyarakat Indonesia itu IQ-nya sedikit lebih tinggi dari simpanse. Dia mengatakan hal seperti itu benar-benar merendahkan masyarakat Indonesia. Ya, dia pukul rata semua. Makanya kata rakyat Indonesia nggak mau nonton ILC. Ngapain nonton ILC? Orang semua yang diundang anak-anak Abah semua mau memecah belah bangsa, bukan memberikan pencerahan, tapi mau merusak generasi dengan melabel ya, melabel itu seperti orang-orang yang mempunyai daya pikir yang tinggi, intelektual pintar, tapi di dalamnya kita lihat apa? Membenci, memfitnah, sebarkan kebencian, caci maki presiden dan sebagainya. Malahan saya katakan bahwa rakyat Indonesia pintar, nggak mau nonton ya. Di acara ILC kemarin saya sangat-sangat sebagai rakyat Indonesia sangat sakit hati ketika dia mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu IQ-nya lebih tinggi sedikit saja dari simpanse. Dia membandingkan kita dengan hewan, teman-teman. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena Ajar ketika Bu Irma. sebentar. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Memang Ibu Irma ini memang seperti kura-kura katanya. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia sebentar. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Guys, ada kabar baru nih. Roy Suryo sudah mulai nyebut nama saya, tapi dia memfitnah saya karena dia bilang katanya saya ini adalah buzzer yang proposalnya sudah diterima dan cair katanya. Ternyata istilah cair dari dia ini. Ya. Ini saya lihat gini, semenjak Fu Fafa ini sudah ditetap atau sudah sudah menduduki posisinya, Iya. ya, itu kan kayaknya ada yang cair nih mas. Iya. Jadi, Oke. jadi buzzer ini, wah sekarang kayaknya bergembira.
Oke. Karena konon Iya. ini ya, Iya. ini silakan mungkin nanti dibantah kalau Iya. ada yang bisa membantah datanya. Kalau kita bilang buzzer aja. Nanti buzzer. kalau dia bantah berarti buzzer ente. Ya, konon buzzer ini proposalnya disetujui, Mas. Oh. Jadi oke. cair. Jadi Cair. banyak sekarang muncul nama-nama. Ada yang katanya tuh DJ anak apa gitu, kemudian Ujang apa. Jadi guys, sebenarnya dia tuh udah nonton VT saya udah lama itu ya. Hanya saja dia tidak berani nanggepin saya Nggak berani. karena saya dianggap buzzer sama dia. Kalau emang dia benar tentang Fufu Fafa, bahwa Fufu Fafa punya Gibran, pastinya dia akan menghadirkan saya dong. Ini udah 2 Ya. bulan lebih, ya kan? Pengecut, Dia baru ya. ngomong sekarang. Takut. Jadi saya minta didampingin. Curahan hati yang sedih warga Cianjur sesaat setelah diterima di posko Dan lapor mereka Mas bilang Gibran. didampingin sampai selesai. Wow, bakal didampingin sampai selesai katanya. Sesulit itu. Sesulit itu. Sulit itu mendapatkan keadilan. LP di Polda. Sesulit itu. Karena lawan saya perusahaan. Oh. Malah saya dilaporkan balik. Sesulit itu mendapatkan keadilan. Susah cari keadilan. Mudah-mudahan lewat Wapres Pak Gibran nih, ada rezeki, keadilan bisa ditegakin. Itu aja sih. Ya. Itu yang mereka katakan, Said Didu dan orang-orang yang suka nyinyir mengatakan bahwa lapor Mas Wapres ini adalah sekedar gimmick. Enggak, terbukti banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan dan gak tahu bersuara kemana. Banyak orang yang merasakan mau lapor kemana nih, ya. Kita ada DPR tapi nggak tahu mau lapor seperti apa. DPR cara dan mekanismenya harus melapor kepada siapa. Saya saja ya teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada masalah, saya mau lapor ke DPR, gimana caranya? Nggak tahu. Mekanismenya seperti apa mau lapor ke DPR atau gimana? Masalah kita seperti apa? Itu seperti dalam pandangan saya sebagai masyarakat awam teman-teman ya. Itu untuk mencapai atau memberikan laporan kepada DPR itu seperti apa teman-teman? Sulit sekali untuk dijangkau. Sulit sekali untuk mau lapor kemana ya. Kita rakyat kecil yang tidak mendapatkan keadilan, kita akan kemana? Seperti itu, susah untuk melapornya teman-teman. Di sini dengan hadirnya lapor Mas Wapres, masyarakat jadi ada harapan baru untuk menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan hal-hal yang selama ini mereka sulit untuk tersampaikan. Dan kita baca komentar. Yang datang ke lapor Mas Wapres itu bukan yang kasus ecek-ecek. Mereka melaporkan aparat, lembaga, mafia yang gede-gede. Sangat berfaedah layanan ini. Sudah ada lapor posko Wapres dan admin Gerindra. Jadi DPR RI untuk apa lagi? Tuh kan, banyak kan yang terbantu dengan adanya lapor Mas Wapres. Benar, ini bukan hanya sekedar gimmick, tapi banyak yang terbantu. Ya sebagaimana sebelumnya Komisi Oh, ini. Pemberantasan Korupsi Sudah ini, KPK ingatkan DPR untuk ada keberanian untuk mengesahkan perampasan aset. Gimana mau merampas kalau Mana nih yang katanya mau kasih bukti bahwa akun Fufu Fafa miliknya Mas Gibran? Sampai saat ini nggak ada tuh. Kesulitan ya, kesulitan buat bikin hoax. Takut nanti dibongkar lagi hoaxnya sama DJ anak jenderal. kasih paham Bu. Kalian berusaha matiin akun DJ, hidup lagi, sampai-sampai kalian kesal gitu ya. Soalnya isu tentang Fufu Fafa ini menjadi isu yang menurut kalian paling handal untuk menjatuhkan Mas Gibran. Tapi nyatanya sampai sekarang mana? Mana? Sebentar lagi loh pelantikan Mas Gibran. Kalian masih belum bisa cari hoax ya? Belum bisa untuk bikin Photoshop yang bisa meyakinkan anak-anak abah ya bahwa Fufu Fafa itu milik Gibran. Mana itu yang bilang 100%, 1 juta persen, 1 miliar persen bahwa Fufu Fafa milik Mas Gibran? Mana? Mana pembuktiannya? Saya gemes soalnya. Kalau kalian Dasar penyebar hoax mereka teman-teman. Said Didu mengaku tidak paham atas laporan yang dituduhkan oleh pelapor. Ia berdalih apa yang selama ini anak dilakukan abah membela hanya ya. membela masyarakat yang tertindas. Masyarakat yang mana tertindas? IQ-nya, masyarakat di Indonesia tuh di atas simpanse sedikit. Kan? Kalian kebayang nggak? Mereka mendukung orang yang Pak Mahfud, bahkan mendukung orang yang mengatakan rakyat Indonesia. Itu IQ-nya berada di atas simpanse sedikit. Kermai. 78. Nomor 130 dari 126 dari 141.
Maksud saya kita dengarkan dulu Bu ya, supaya kita pahami kondisi masyarakat kita sehingga Ulang-ulang yang dengarnya. 28 nomor 130 dari 126 dari 191. Maksud saya kita dengarkan dulu Bu ya, supaya kita pahami kondisi masyarakat kita sehingga yang laku sekarang bukan ILC. Ngapain untuk ILC? Nggak laku lah. Ya, acara isinya anak abah semua. Kalau nggak Refli Harin, Faisal Asegaf. Diundang itulah. Karena Ngapain? ini tempat berpikir. Karena butuh otak 120-an menangkap ILC. Sombong. Nah, Sombong. 78 itu sama dengan tim-tim terendah di ASEAN. Kalau ILC yang lebih dari 2 menit, mana mau nonton? TikTok yang dilihat yang nggak pakai otak ini. Nah, baru kali ini ada aparat yang Merendahkan orang lain, bawa isu SARA ya. Sok-sok mengatakan paling pintar. Anehnya ya anak-anak abah membela orang ya. Karena otak mereka sama. Otak mereka itu adalah otak-otak yang merasa diri mereka paling pintar di atas semuanya. Entah itu IQ 120, 70, 80. Semua sama-sama manusia, Pak. Kita semua sama di hadapan Tuhan, ya. Yang membedakan hanyalah status Anda. Yang membedakan adalah Anda sekarang berdiri di mana. Haruslah menghormati. Jangan mentang-mentang misalnya Anda orang paling tinggi IQ di Indonesia dan kemudian Anda mau membandingkan orang lain yang memiliki IQ rendah dan Anda sandingkan itu dengan simpanse, dengan hewan. Anda mau sandingkan itu dan kemudian Anda harus memaksa orang-orang yang ber-IQ di bawah untuk menonton ILC yang acara Anda. Ngapain Anda paksa hak kami? Kami mau nonton TikTok, kami mau nonton Instagram, itu hak kami. Kenapa Anda mau merendahkan rakyat Indonesia karena tidak mengikuti apa yang Anda mau? Ini orang, sudahlah teman-teman ya. Tapi orang ini yang didukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud mengatakan, I stand with Said Didu. Lucu aja teman-teman ya orang-orang seperti mereka. Makanya saya sangat bersyukur dia panggil polisi dilaporkan. Yang kemudian saya wakili rakyat. Entar rakyat yang mana? Rakyat Abah yang sakit hati kalah ya. Oke teman-teman semua ya, saya pamit dulu. Buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini teman-teman, mending jualan ya. Mending jualan kaos daripada nonton ILC. Nggak dapat apa-apa. Dapatnya apa? Energi-energi kebencian yang mereka sebarkan ya. Silakan teman-teman. Link pemesanan saya sematkan di kolom komentar video ini. Saya pamit dulu. See you guys on the next video and God bless. Bye guys.